Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore adik-adik. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk peserta didik, perwakilan boleh memimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kalista. Baik adik-adik, hari ini kita akan membahas materi mengenai teks cerita pendek yang itu KD 3.5. Sebelumnya kakak akan share screen terlebih dahulu. Nah, ada yang sudah belajar mengenai cerita pendek belum sebelumnya? Belum. Hari ini kita belajar teks cerita pendek KD 3.5, yaitu tentang mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, nanti tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menyebutkan pengertian teks cerita pendek, kemudian mengidentifikasi unsur teks cerita pendek. Jadi nanti kita akan belajar apa itu cerita pendek, kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam cerita pendek itu apa saja. Nah, untuk adik-adik bisa membuka buku tulisnya untuk mencatat apa saja yang penting yang kakak sampaikan. Mungkin ada yang penting nanti kalian bisa catat karena minggu depan akan dibahas lebih detail lagi bersama Ibu Nurul. Oke, semuanya hari ini sehat kan? Alhamdulillah. Iya. Sambil menunggu PPT-nya, kakak mau tanya dulu nih gimana? Udah pada tahu hasil PTS-nya belum? Belum. Tapi katanya rendah semua, Pak. Iya. Jadi kakak sempat melihat nilai KKM-nya itu kemarin banyak yang di bawah KKM. Kalian harus belajar bahasa Indonesianya yang serius ya. Karena bahasa Indonesia juga di ujian nasional. Gak ada UN. Gak ada. UN-nya itu apa sih ya kalau SMP IPA? Gak ada UN. Oh, IPA matematika bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada nggak? Gak ada UN. Oh iya, tadi sekarang udah model baru ya. Iya, Luna kenapa ketawa? Terus kemarin nilai yang tadi yang kakak share lewat Kalista sama Naila gimana? Udah puas atau belum? Ada yang belum kebagian, Kak, karena udah ada yang pulang. Oh gitu ya. Nah untuk yang shift 1 nilainya yang materi yang kemarin itu masih banyak yang di bawah KKM. 70 itu bukan KKM ya. KKM-nya itu 75. Jadi yang mendapatkan 70 harus belajar lagi, apalagi yang di bawahnya. Dan kemarin itu shift 1 jawabannya kok bisa sama semua, itu gimana? Kerja sama ya? Oke, lain kali dipelajari lebih detail lagi ya, soalnya nilainya di bawah KKM. Terus yang shift 2, di sini ada yang shift 2, Ratna shift 2. Iya. Iya, gimana Ratna, puas nilainya? Alhamdulillah. Sama kayak temennya juga. Oke, gak apa-apa. Nah, yang shift 2 ini kebanyakan kesalahannya tuh kesalahan yang sepele. Kalian kesalahannya tuh sama rata. Satu kelas gak ada satupun yang bisa menyebutkan teksnya itu teks apa? Teks apa?
pidato persuasif itu termasuk dari teks apa, kalian nggak bisa, padahal di buku udah jelas kalau teksnya itu teks eksposisi. Kemudian yang paling salah, belum bisa membedakan struktur dari teks pidato persuasif dengan isi. Nah, teks pidato persuasif itu strukturnya adalah pembuka, isi, dan penutup. Semua kelas menjawab salam pembuka, isi, dan salam penutup. Perlu diingat, salam pembuka atau salam penutup itu termasuk dalam pembuka dan penutup. Dan terus yang paling fatal lagi, struktur isi. Kenapa struktur isi? Isinya pembukaan, isi, dan penutup. Struktur isi kan yang terdapat dalam isi itu apa? Pernyataan, posisi, tahap argumen, dan penguatan posisi. Itu pertanyaan yang sangat mudah, tapi kalian salah kabeh. Satu kelas lagi yang salah. Aduh. Kan? Tapi nilainya alhamdulillah ada beberapa yang di atas KKM, cukup lumayan lah ya. Ini kakak share screen kok belum bisa ya? Kakak udah kelihatan belum PPT-nya? Udah? Sudah. Oke. Sekarang kita belajar ya. Baik, kita belajar teks cerita pendek. Nah, KD-nya 3.6 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuannya nanti adik-adik harus bisa menyebutkan pengertian dan unsur-unsur. Nanti kakak kasih tebakan tok. Nah, apa sih cerita pendek itu atau biasa kita sebut cerpen? Cerpen adalah sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas, alurnya tunggal. Ayo Luna dibaca ulang apa itu cerpen? Sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas, alurnya tunggal. Nah, semuanya nyalakan mikrofonnya, dibaca bareng-bareng. Cerpen artinya apa? Sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas, alurnya tunggal. Bingung nggak? Oke, sampai sini paham ya? Cerpen itu apa? Cerita pendek, isinya itu tentang kisah hidup manusia dan dalam bentuk tulisan yang ringkas. Kalau nanti kalian ceritanya panjang, itu namanya bukan cerita pendek, cerita panjang ya. Nah, unsur cerpen. Ratna, coba dibacakan unsur cerpen apa saja? Satu, unsur Ratna saja ya. Unsur intrinsik, unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Dua, unsur ekstrinsik, unsur yang membangun karya sastra dari luar. Oke, jadi bedanya unsur intrinsik itu unsur yang membangun dari dalam, dan unsur ekstrinsik atau X yaitu unsur yang membangun karya sastra dari luar. Kemudian unsur intrinsik yang kita pelajari saat ini adalah unsur intrinsik. Untuk unsur intrinsik apa saja? Siapa di sini? Divya, yuk dibacakan Divya unsur intrinsik. Unsur intrinsik tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Oke, unsur intrinsik harus diingat-ingat: tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang pertama akan kita bahas adalah tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan romansa, persahabatan, dan lain-lain. Jadi tema itu ide
atau yang melatar belakangi dari keseluruhan cerita. Dan tema itu biasanya dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi kita, tentang pendidikan, sejarah, tentang cinta. Di sini siapa yang sudah ngerti cinta-cintaan? Luna. Oh, Luna. Luna mana ini Luna? Cinta-cintaan gimana ini ya? Perjuangan romansa atau cinta, kemudian persahabatan dan lain-lain. Bisa membedakan tema dan judul? Tema dan judul sama atau berbeda? Beda. Oke, judul itu singkatnya. Kalau tema itu mencangkup keseluruhan. Dicatat, awas nanti kalau Ibu Nurul nanyain kalian nggak paham, saya datang nanti dari Kak Semarang ke kelas kalian. Ini mana nanti anaknya Bu yang nggak bisa. Kemudian yang kita bahas kemudian adalah tokoh. Tokoh itu merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Tokoh, pelaku, atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Kemudian, di dalam tokoh itu terdapat beberapa sifatnya. Siapa ini yang Anggun? Bisa dibacakan Anggun sifat-sifat dari tokoh? Anggun. Oke, silakan. Protagonis tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Antagonis. Tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada protagonis. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Baik, terima kasih Anggun. Jadi tokoh itu ada 3 sifatnya. Yang mikrofonnya mati, Kak. Oh iya, lupa. Oke, terima kasih Kalista. Baik, tokoh itu ada 3 ya. Yang pertama protagonis, yaitu tokoh yang aktor pemeran utama yang mempunyai sifat baik. Kemudian antagonis itu yang pemeran utamanya bersifat memiliki watak seperti iri, dengki, sombong. Siapa yang di sini antagonis? Di kelas kalian ada yang antagonis? Siapa? Divya antagonis. Divya antagonis, Divya. Jangan tak. Oh, ini ada yang masuk ayam goreng, ini berarti dia bawa ayam goreng ya sekarang ya? Ayam goreng gaming bergabung ini siapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ayam goreng enak ya, lapar jadi sore. Kemudian tritagonis yaitu tokoh penengah dari protagonis dan antara antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Namun kadang tritagonis ini penengah di antara si yang jahat sama si yang baik. Nah, kalian kalau bisa sifatnya yang protagonis saja ya, biar setan yang antagonis. Atau mantan. Kacau. Nah, Ratna nih kalau soal bahas kayak gini langsung gercep sama Luna ya. Enggak. Oke, lanjut. Penokohan. Penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Nah, apa sih Kak bedanya sama tokoh? Kalau tokoh tadi biasanya kita menyebutkan, semisal cerpen tentang kelas kalian. Tokohnya siapa? Ada Divya, ada Luna, ada Ratna, ada Anggun, ada Kalista. Nah, mereka misal si A tokohnya itu protagonis, si B antagonis, yang C tritagonis. Nah, kalau penokohan ini kita jabarkan. Semisal Divya ini wataknya penolong. Contohnya dia menolong kakek yang di jalan ketika kelaparan, seperti itu. Kemudian ada yang jahat, semisal
si B memiliki sifat yang angkuh. Dibuktikan dengan sebuah ucapan ketika dia dimintai tolong temannya, dia tidak menolongnya, justru malah memaki-maki. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa, Kak. Perbedaan tokoh dan penokohan ya. Kalau tokoh itu lebih ke sifatnya apa? Si A ini protagonis, antagonis. Kalau penokohan dijelaskan, dijabarkan buktinya mana kalau dia itu baik, bijaksana, seperti itu. Kemudian adalah alur. Saya pengen yang baca ini ayam goreng tadi siapa? Ayam goreng? Ayam goreng ini tolong dibacakan ya. Bisa dengar suara kakak gak? Curiga saya ini ayam goreng, dia yang jualan lamongan. Yang mana, Kak? Oh, ini siapa namanya? Mas ganteng? Kelvin. Siapa? Siapa namanya? M. Kelvin kayaknya, Kak. Kelvin. Muhammad Oh, Kelvin. yang kemarin ya? Kelvin. Kameranya dinyalain, yang paling ganteng sendiri toh kemarin toh? Nek gak nyala kameranya gak situ ganteng iki. Yuk, ayam goreng, nyalakan kameramu, tunjukkan pesonamu membaca alur. Wow. Ayo, ayam goreng. Kok malah di mikrofonnya dimatiin ayam goreng? Yang mana, Kak? Alur, kelihatan nggak alur? Kakak presentasi pakai akun kakak yang satunya. Oh ini. Dibaca, Kak? Enggak, kamu beli ayam goreng terus kasih ke rumah kakak. Dibaca dong, tapi kameranya dinyalain dulu ya. Ayam goreng, biar cepet selesai loh. Ayam goreng, ini siapa nama tadi? Kelvin, M. Kelvin, Muhammad Kelvin Ardiansyah. Ayo dibaca. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam mencapaikan cerita, ada tahap-tahap alur yang disampaikan oleh sang penulis. Di antaranya, tahap pengenalan, tahap penjakan, tahap klimaks, anti klimaks, tahap penyelesaian. Baik, terima kasih ayam goreng ya. Nah, alur itu adalah jalannya cerita. Nah, yang biasanya ada tahap perkenalan, penanjakan, klimaks atau tahap paling menonjol dalam cerita tersebut, terus anti klimaks dan tahap penyelesaian. Kemudian ada 3 macam alur yang kerap kali digunakan oleh para penulis. Nih yang belum. Riko Saputra, bisa dibacakan Riko? 3 macam alur. Riko Saputra, Muhammad Riko Saputra. Nggak dengar. Luna deh, Luna Aulia Firdayani udah tadi ya. Yang belum, Nabila Aulia Elmah Bubi. Nabila? Ya, Kak. Ya, baca ya. Ada 3 macam alur yang kerap kali digunakan oleh para penulis, yakni 1. Alur maju. Alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik dan terakhir penyelesaian konflik. Intinya adalah pada alur maju ditemukan jalan cerita yang runtuh sesuai dengan tahapan-tahapannya. 2. Alur mundur. Di alur ini penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. 3. Alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur dalam satu cerita. Baik, terima kasih Nabila. Oh ya,
Nabila, ya, jadi 3 macam alur, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Perlu diingat, alur maju ini yang ceritanya urut. Kemudian alur mundur itu yang alurnya berbalik. Jadi dia menceritakan konflik terlebih dahulu, baru kembali ke peristiwa, kayak menggambarkan masa lalu. Kita cerita, misal alur cerita, kemudian tiba-tiba di tengah itu mengingat ke masa lalu. Kemudian alur campuran itu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Nah, biasanya ini ceritanya itu yang kadang ada masa lalunya, terus ada cerita yang sekarang, kemudian dibalik lagi, pokoknya campuran. Bisa perlu pedomannya itu ada yang ini, tahap. Biasanya kalau cerita campuran itu pertamanya bisa penyelesaian dulu, kemudian baru klimaks, nanti terakhir baru perkenalan. Kalau alur mundur itu biasanya klimaks dulu, baru perkenalan, penanjakan. Nah, kalau alur maju tuh runtut, perkenalan dulu, penanjakan, klimaks, anti klimaks, dan tahap penyelesaian. Kemudian ada latar. Ini yang namanya Sin Madao ini siapa? Ada yang tahu? Tidak. Siapa ya? Tidak. Siapa ya si Madao? Yang namanya si Madao di WA Google Meet ini siapa ya? Bisa dibacakan latar? Namanya siapa, Mas? Abiu. Oke. Muhammad Abiu, dibacakan ya. Latar tempat yaitu lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan mungkin berupa tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar suasana yaitu situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku lakukan sesuatu. Baik, terima kasih Abiu. Jadi latar itu ada 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Semisal nanti ada soal, kalian suruh menyebut. Oke, terima kasih. Jadi di latar itu ada 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Biasanya kalau ada soal, sebutkan latar yang terdapat dalam cerpen tersebut di atas. Kalian sebutkan 3 ya, tidak boleh 1. Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Tapi semisal di bacaan tidak ada latar tempatnya, kalian jawab saja yang ada ya. Nah, latar tempat itu yaitu lokasi terjadinya di mana tempatnya. Bisa di gunung, bisa di rumah, di jalan raya. Kemudian latar waktu itu terjadinya itu kapan? Biasanya kalau di cerpen itu pagi hari, saat menjelang matahari terbenam, seperti itu. Kemudian latar suasana yaitu situasi. Semisal masalahnya tentang pencurian, pasti menegangkan kan, menakutkan, atau tentang persahabatan, atau itu berarti latar suasananya kebahagiaan. Kemudian ini ada sudut pandang. Muhammad Riko Saputra ada? Riko Saputra ada nggak? Kalau nggak ada, PJ Gaming ini siapa? PJ Gaming bacanya apa ya ini? PJ Gaming siapa? Sama kayak ayam goreng. Revi. Oh, Revi. Revi. Namanya siapa? Revi siapa sih? Revi Radiansyah. Oh, Revi Radiansyah. Halo, Revi. Mau dapat plus gak nih buat memperbaiki nilainya loh? Dibacakan yuk sudut pandang yuk. Revi. Nggak bisa. Oke.
Kakak ganti ya. Nikita Armanda ada? Ada, Kak. Baik. Nikita dibacakan ya, sudut pandang itu apa? Sudut pandang adalah posisi atau pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita. Penerapannya bisa dilihat dari penggunaan kata ganti yang digunakan pengarang dalam cerpen. Baik, terima kasih Nikita. Jadi, sudut pandang adalah posisi atau pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita. Penerapannya bisa dari penggunaan kata ganti. Kemarin, Kakak sudah menjelaskan kata ganti orang di kelas 9D shift kedua. Nah, nanti yang shift pertama bisa cek PPT yang kakak share kemarin buat kelas 9D shift 2 itu ada contoh kata ganti. Nggak ada ya, nggak aku share. Oke, nanti ini kakak sampaikan saja sekarang ya. Biasanya sudut pandang itu menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, perlu dicermati ya yang kakak sampaikan sekarang, kalau perlu dicatat. Karena ini penting sekali. Bentar, kata ganti orang pertama. Mana ya kemarin catatnya? Atau ada yang dari shift 2 yang mau menjelaskan kata ganti orang kemarin di catatannya? Cukup membacakan saja. Ada yang shift 2 mau menjelaskan kata ganti orang? Saya Ada, Kak. Oke, Ratna. Kata ganti orang pertama, saya, aku. Kata ganti orang kedua, kamu, Anda, kau. Kata ganti orang ketiga, dia, beliau. Baik. Ratna, nanti bisa diketik di WA group dan di-share ke teman-temannya ya. Karena kemarin kakak lupa masukkan ke dalam PPT. Baik, kakak tunggu nanti. Kemudian, ini ada di catatan, aku lupa deh. Ini secara umum ada 2 macam sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang sering kita pakai itu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, nanti catatannya tetap dikirim ya Ratna, yang khusus untuk sudut pandang kata ganti. Nah, sudut pandang orang pertama yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang pertama. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, kami. Jadi kalau cerita aku mempunyai adik, kami mencintai adik kami, seperti itu. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang ketiga. Ciri-cirinya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka. Contohnya, dia dia sebelum sampai di sekolah harus menempuh perjalanan sejauh 1 kilometer seperti itu. Terus mereka adalah anak-anak yang rajin. Nah, daripada biasanya kata ganti ini digunakan untuk supaya kata-katanya tuh tidak bertele-tele. Semisal kita ingin menyebutkan dia itu kan bisa beberapa orang ya. Gak mungkin kita bilang Luna, Ratna, Divya adalah anak-anak yang itu terlalu panjang. Kita pakai kata ganti saja. Jadi nanti kata-katanya itu lebih simple dan tidak bertele-tele. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Ada diksi, ada penggunaan kalimat, dan pemakaian majas. Namun biasanya gaya bahasa itu tidak begitu familiar di dalam soal. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Ada yang belum baca belum ya? Amanat. Desti ada? Ya, Kak. Oke, Desti. Bisa dibacakan amanat? Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerpen yang bisa diambil oleh pembaca. Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa secara tersurat atau tersirat. Baik, terima kasih Desti.
Nah, amanat itu pesan yang terkandung dalam cerpen. Setiap cerpen itu pasti memiliki amanat yang disampaikan oleh penulisnya. Udah selesai. Oke, udah selesai materi pada pembelajaran teks cerpen pada hari ini. Nah, kita ulas sebentar ya. Oke, cerpen tadi apa? Cerita pendek, Kak. Itu sebuah cerita pendek. Adalah sebuah jenis kata-kata yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk singkat dan padat, alurnya tunggal. Baik, terima kasih. Yang lain juga harus dihafalkan, harus di luar kepala ya. Kalau ditanya Bu Nurul, cerpen itu apa? Cerita pendek, Bu, yaitu kepanjangannya. Ini pengertiannya. Kemudian unsur-unsur cerita pendek apa saja? Ada apa? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik apa saja? Unsur yang membangun dari dalam unsur tema, tokoh, penokohan. Iya, terus? Tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya keamanat. Oke. Nah, udah semua ya? Udah pengertiannya, sudah unsur-unsurnya, penjelasannya juga sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Nanti kakak share PPT-nya kalau udah selesai. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah paham semuanya? Siapa yang tadi semangat jawab sudah ya? Jadi pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Kakak ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir. Yang belum hadir, ada yang beberapa yang berhalangan sudah japri kakak. Yang belum hadir, temennya dikasih tahu lagi ya. Nanti semisal kalian daring atau apa, harus rajin dan ikut join. Kemudian kakak sekalian mau pamit. Nanti hari Rabu kakak ada penarikan magang. Kami semua balik lagi ke Semarang untuk melanjutkan perkuliahan. Kakak ucapkan terima kasih kepada kelas, terutama kelas 9D atas partisipasinya, semangatnya, waktunya. Kalian yang harusnya sekarang malam mingguan atau persiapan sore mingguan harus terkendala karena kakak ajak belajar bersama. Janji kakak kurang lebih 30 menit tapi ternyata 1 jam ya. Gak apa-apa, Kak. Oke. Kakak ucapkan terima kasih lagi. Kenang-kenangan sama kalian gak akan kakak lupain. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan bisa japri WA kakak. Kalau pengen lihat keseharian kakak bisa Instagram kakak Tania PR. Atau enggak nanti kalian bisa japri, Kak IG-nya apa? Nggak usah malu nggak usah, kan nanti sebentar lagi mau SMA ya. Jangan lupa jaga kesehatannya, rajin sholat, semoga pandemi segera berakhir, kita bisa bermain bersama teman-temannya, boleh berkerumunan lagi. Untuk sementara harus patuhi protokol kesehatan. Kalian sudah dewasa, sudah mau kelas 1 SMA, usahakan yang pertama utamakan belajar. Nilainya yang kemarin belum melebihi KKM harus diusahakan bisa melebihi KKM. Ingat, ada orang tua yang susah payah buat menyekolahkan kalian. Jangan lupa facialnya dipakai kalau waktu pembelajaran. Jangan nunggu diingetin sama guru-gurunya. Pakai masker. Kalau engap, kalian ke sekolah bisa bawa botol minum. Kalau ngantuk minum, nanti nggak ngantuk kok. Oke, cukup sekian. Kakak ucapkan terima kasih. Kita tutup bersama-sama ya bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama.